Halo guys, buat kalian yang baru klik video ini, kenalin nama gua Rizky Aulia dan selamat datang di Kiview. Jadi guys, di Kiview kali ini, gua akan menceritakan alur cerita sebuah film yang berjudul Gifted. Film ini dirilis pada tahun 2017. Film ini bercerita tentang perebutan hak asuh seorang anak jenius yang berumur 7 tahun. Perebutan hak asuh itu harus dilanjutkan ke pengadilan oleh paman dan juga neneknya. Pamannya sendiri bekerja memperbaiki kapal-kapal rusak di pesisir pantai Florida. Dan saat ini, anak jenius itu tinggal bersama pamannya. Sedangkan neneknya itu mencoba mengambil anak tersebut setelah dia mengetahui jika anak itu adalah seorang anak yang jenius. Penasaran bagaimana alur ceritanya? Makanya simak video ini sampai habis. Tapi guys, sebelum masuk ke videonya, gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu gak ketinggalan video-video terbaru selanjutnya dari channel gue ini guys. Kalau udah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Ini dia alur cerita film Gifted. Film ini dimulai dengan memperlihatkan pamannya yang bernama Frank sedang menyajikan sarapan untuk keponakannya yang bernama Mary. Mary tampak kesal karena dia tidak mau berangkat ke sekolah dan ingin belajar di rumah saja. Namun Frank tetap memaksakan agar Mary belajar di sekolah. Setelah Mary pergi ke sekolah, tetangga dekatnya yang bernama Roberta menghampiri Frank. Ia meminta kepada Frank untuk menjemput Mary kembali ke rumah. Frank menjelaskan kepada Roberta bahwa dia hanya menginginkan Mary tumbuh dewasa seperti bocil-bocil pada umumnya, karena Mary memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh anak-anak seusia dia. Roberta mengkhawatirkan Mary dan dia berjanji kepada Frank akan menjaga Mary dari siapapun yang ingin mengambilnya. Ketika bu guru cantik yang bernama Bonnie sedang memberikan materi di kelas, Mary tampak bosan karena materi matematika yang diajarkan sangat-sangat dasar. Dia juga menanyakan kepada bu guru tersebut, sekolah macam apa ini? Bocil. Karena perilaku sembrononya, Mary diberi beberapa pertanyaan matematika oleh Bu Bonnie. Dia menjawab dengan begitu cepat, sehingga membuat guru itu terkejut. Bahkan, gurunya pun sampai menghitung dengan kalkulator untuk mencocokkan jawabannya Mary. Awalnya, Bu Bonnie belum mengetahui jika Mary adalah anak yang jenius. Dia juga menceritakan kepada teman sebayanya. Perilaku sembrono Mary tak hanya untuk gurunya saja. Ketika kepala sekolah sedang menyapa anak-anak, Mary langsung mengangkat tangannya. Dia juga memanggil kepala sekolah dengan sebutan Big Boss. Bahkan, dia menyuruh kepala sekolah memberitahu kepada Frank untuk mengeluarkan dia dari sekolah tersebut. Bu Bonnie semakin penasaran dengan Mary. Dia pun menemui Frank saat menjemput Mary pulang sekolah. Dia memberitahu bahwa Mary adalah anak yang jenius. Tapi Frank berpura-pura tidak mengetahui dan menjelaskan bahwa Mary hanya belajar dengan metode Jacob-Trachtenberg. Pada hari berikutnya, Bu Bonnie memberi soal matematika kepada semua siswa. Mary menyelesaikan soal dengan sangat cepat. Karena terlalu cepat menyelesaikan soal, Mary diberikan soal tambahan. Soal tambahan tersebut pun juga diselesaikan dengan sangat cepat. Rasa penasaran Bu Bonnie semakin bertambah, sampai akhirnya dia melakukan riset di Google untuk mencari tahu siapa dan bagaimana kehidupan keluarga Mary. Dia menemukan sebuah halaman jika ada ahli matematika yang bernama Diane Adler. Dia adalah ibunya Mary, yang merupakan adik kandung dari Frank yang meninggal karena bunuh diri 6 tahun yang lalu. Setelah mengetahui informasi tersebut, dia segera menemui Frank di salah satu bar untuk menggali informasi sebenarnya. Saat berada di dalam bus sekolah, Mary memukul bocil prik sampai berdarah. Dia melakukan hal itu karena membela salah satu temannya yang sengaja dijatuhkan oleh bocil prik tersebut. Karena kejadian itu, Frank dipanggil oleh kepala sekolah. Mereka membicarakan soal Mary. Kepala sekolah meminta kepada Frank untuk menempatkan Mary ke salah satu akademik khusus untuk orang-orang jenius. Di sana dia akan mendapatkan beasiswa. Namun Frank membantahnya karena dia hanya ingin Mary hidup bahagia tanpa ada tekanan seperti kasus yang menimpa ibunya. Setelah itu, kepala sekolah menghubungi salah satu keluarganya yaitu Evelyn, neneknya Mary. Beberapa hari kemudian, nenek Mary muncul di rumahnya. Mary baru pertama kali melihat Evelyn. Evelyn sengaja mengunjungi cucunya karena dia tahu bahwa Mary adalah seorang anak yang jenius sama seperti ibunya. Dia juga memberikan sebuah hadiah MacBook kepada Mary. Tak hanya itu, Evelyn dan Frank mulai membicarakan mengenai tempat tinggal Mary. Evelyn bersikeras ingin membawa Mary ke rumah dengan segala fasilitas dan kebutuhan
serta kehidupan yang layak untuk Mary. Tapi Frank juga tetap mempertahankan Mary untuk tetap tinggal bersamanya. Frank tidak mau jika Mary ikut Evelyn akan bernasib sama seperti ibunya. Mereka sama-sama merebutkan Mary sampai hal ini dibawa ke pengadilan untuk memperebutkan hak asuh tersebut. Pada malam harinya, Frank bertemu dengan guru Mary di salah satu bar. Mereka sedikit membicarakan mengenai hak asuh setelah dibahas di pengadilan pada hari pertama. Dan untuk menyegarkan pikirannya, mereka mabuk-mabukan dan melakukan... Ya, kegiatan bercocok tanam pada malam hari di rumah Frank. Pada pagi harinya, Bu Bonnie terkaget dan malu melihat Mary yang sedang mengambil DVD. Mary pun senyum-senyum kepada Bu Bonnie. Setelah itu, Frank mendapatkan surat bahwa Mary akan pergi ke Boston bersama neneknya selama 2 hari. Di rumah neneknya, Mary diperlihatkan foto-foto tentang ibu Mary dan Evelyn. Mary juga diajak Evelyn ke suatu tempat untuk melihat dan menyelesaikan persoalan matematika. Di sana, Evelyn juga memperlihatkan masalah milenium yang terpajang di dinding sebagai tempat mengenang para ahli matematika untuk memecahkan persoalan terbesar. Mary sangat terkesan karena di salah satunya ada nama ibu Mary yang terpampang di sana. Ia menjadi termotivasi untuk mendapatkan sebuah gelar tersebut. Kemudian dia diperlihatkan soal matematika untuk diselesaikan. Ia hanya berdiam diri dan dia terus berpikir tentang soal tersebut. Nampaknya soal tersebut terlalu besar baginya. Evelyn mengajak pulang Mary karena dia kesal kepada dosen matematika yang memberi soal acak untuk anak seusia Mary. Saat hendak pulang, Mary memberitahu kepada Evelyn jika soal itu salah. Mereka bergegas kembali ke ruangan dan membenarkan soal tersebut. Pada akhirnya, Mary bisa menyelesaikan soal tersebut. Mary menceritakan kepada Frank jika dia menyukai neneknya. Tetapi, dia tidak ingin tinggal bersamanya. Dia juga meminta Frank berjanji agar tidak meninggalkan Mary dan tetap tinggal bersamanya. Di persidangan kedua, Evelyn menyogok seorang pria untuk mengaku sebagai ayahnya Mary. Namun hal itu terbongkar oleh pengacara Frank dengan beberapa bukti kuat yang membuat pria tersebut kebingungan. Pada persidangan berikutnya, situasi menjadi tegang karena pertanyaan-pertanyaan pengacara mereka membuat Evelyn dan Frank menceritakan masa lalu kehidupan ibunya Mary dan keinginan Diane untuk anaknya nanti. Sebenarnya Frank itu adalah seorang profesor di Boston yang mengajarkan tentang ilmu filsafat. Keluarga mereka tergolong dari orang-orang pintar dan juga cerdas. Pengacara Evelyn terus memojokkan Frank. Dia mengatakan jika tempat tinggal Frank tidak layak untuk seorang Mary, dan seharusnya Mary mendapatkan pendidikan yang terbaik untuk mengembangkan bakatnya. Karena terus tertekan dengan pertanyaan pengacara, sontak Frank menjelaskan wasiat dari adiknya, yaitu dia menginginkan Mary menjadi seorang gadis pada umumnya dan memiliki kehidupan bahagia yang mempunyai teman dan tidak memiliki tekanan. Perseteruan antara pengacara semakin memanas dan kedua belah pihak tidak akan menemukan titik ujungnya, sehingga kedua pengacara menyepakati jika Mary akan diasuh dalam keluarga angkat untuk masa depan Mary yang lebih baik. Evelyn dan Frank juga bisa mengunjungi Mary setiap saat di keluarga angkat tersebut. Sebelum Mary bersama keluarga angkatnya, Frank melihat suasana dan kondisi rumah, serta menanyakan jika keluarga tersebut tidak keberatan dengan kucing Mary yang bernama Fred. Setelah itu, Mary diantarkan ke tempat baru dan keluarga angkatnya. Mary sangat marah kepada Frank karena dia itu merasa dibuang dan ditinggalkan, serta Frank telah mengingkari janjinya untuk menjaga dan tetap bersama dirinya. Sebenarnya, Frank pun merasa berat meninggalkan Mary. Namun, itu sudah menjadi keputusan pengadilan. Mereka sudah biasa dengan kelucuan dan keunikan Mary. Situasi di rumah pun jadi sepi dan berbeda. Bahkan, Roberta juga ikut merasakan kesedihan itu. Beberapa minggu kemudian, Frank menjenguk Mary. Frank tidak diperbolehkan masuk oleh keluarga angkat Mary. Hal itu dikarenakan Mary sangat marah kepada Frank. Mary tidak ingin menemuinya sama sekali, dan Frank pun semakin bertambah gelisah. Di saat Bu Bonnie sedang berada di sekolah, secara tidak sengaja dia melihat poster kucing Mary di papan pengumuman yang bertuliskan hewan untuk diadopsi. Dia segera menghubungi Frank. Kemudian Frank langsung menuju tempat penitipan hewan dan langsung mengambilnya. Dia sudah mengira orang yang membuang kucing tersebut adalah Evelyn.
karena dia tahu jika Evelyn itu alergi dengan kucing. Dia pun langsung menuju ke tempat keluarga angkat Mary. Ternyata di sana sudah ada Evelyn yang sedang membimbing Mary belajar dengan guru matematika lainnya. Ketika Mary melihat Frank datang, dia langsung melarikan diri dan Frank langsung mengejarnya. Evelyn mencoba mengikuti mereka, namun dihadang oleh Mbak Roberta. Frank meminta maaf kepada Mary atas perbuatannya yang menitipkan Mary kepada keluarga angkat. Sambil menangis, Mary juga menceritakan kepada Frank bahwa dia sangat sedih dan merasa tertekan dengan kehidupan yang tak seperti biasanya ini. Di sinilah klimaks dari film ini dan benar-benar bikin sedih di sini guys. Frank kembali menemui Evelyn. Dia menjelaskan jika Diane, ibunya Mary, sudah menyelesaikan persoalan dari Millennium Problem. Frank juga memberitahu kepada Evelyn bahwa Diane ingin menerbitkan buku itu setelah kematian Evelyn. Alasannya, karena Evelyn tidak pernah memperhatikan Diane sebagai anaknya. Dia itu hanya berfokus kepada bakat yang Diane miliki. Frank meminta karya adiknya untuk segera diterbitkan dan jangan lagi merebut hak asuhnya Mary. Dan Evelyn menerima tawaran tersebut sambil menangis melihat tulisan dari anaknya. Dan pada akhirnya, kehidupan Mary kembali ke sisi Frank. Namun tak hanya itu, dia juga mengikuti kelas kuliah matematika di salah satu perguruan tinggi terbaik. Tapi aktivitas Mary juga masih sama seperti bocil-bocil pada umumnya. Dan film pun selesai. Nah, begitulah guys alur cerita film Gifted. Dari film ini kita bisa belajar bahwa buat orang-orang tua yang ada di luar sana, jangan cuma menuntut anak kalian itu untuk mengikuti keegoisan kalian, tapi cobalah kalian itu menanyakan kepada anak kalian apa yang dia inginkan. Dan jangan sampai anak-anak kalian itu menjadi terbebani ataupun tertekan. Ya intinya jangan sampai kejadian seperti ibunya si Mary, yaitu bunuh diri akibat dia itu tertekan. Tapi gimana menurut kalian tentang film ini? Coba langsung aja kalian komen di bawah. Kalau kalian suka sama video ini, gue minta tolong banget buat kalian untuk like dulu video ini, subscribe channel gue, dan nyalakan lonceng notifikasinya, biar kalian itu gak ketinggalan video-video terbaru dari channel gue ini selanjutnya. Oke, sekian dulu. Gue Rizky Aulia dan sampai jumpa di video lainnya. Bye-bye.